Bab 044. Men, kenapa? Tanya seseorang rekan, yang mengintip ke dalam tenda. Arman terlalu syok untuk menjelaskan. Ia hanya menggeleng dan menunduk. Mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. 11. Pagi ini Chelsea bangun dengan sekujur tubuh yang terasa babak belur. Untuk sekedar bangkit saja terasa begitu sulit baginya. Ketika penglihatan semakin jelas, ia mendapati ibunya dan yang lain sedang berdiri di sisi kanan dan kiri berangkar. Chelsea menoleh kepada ibunya, melihat mata yang tak seteduh biasanya. Wajahan wanita parubaya itu juga sembab, matanya bengkak seperti abis menangis sepanjang malam. "Aku kenapa, Bu?" Pertanyaan itu membuat Bu Nur menoleh kepada Sofia dan yang lainnya. Beliau seolah tidak sanggup menyampaikan kepada Chelsea tentang apa yang terjadi kemarin malam. "Aku kenapa, Bu?" Chelsea berusaha bangkit, duduk di atas berangkar, tapi tetap tidak bisa. Ditatapnya satu persatu orang di sana secara bergantian. "Kenapa semuanya diam aja? Apa yang terjadi?" "Kamu pendarahan," sahut Sofia memberanikan diri. "Dan kamu hampir meninggalkan kami semua." Sejenak, Chelsea tertegun mencoba mengolah setiap jawaban yang baru saja disampaikan temannya itu. Pendarahan. Ya, ia ingat terakhir kali merasakan perutnya begitu sakit, malam itu. "Tunggu, maksudnya, aku hamil." Segaris senyum getir diringi air mata tergambar jelas di wajah pucat Chelsea. Ia kembali menoleh kepada Sofia yang paling berani angkat suara dibanding yang lain. "Sophie, janinku baik-baik aja, kan?" Jari-jari tangan Sofia tercengkram erat di kedua sisi tubuhnya. Di saat seperti ini, ia tidak bisa menahan diri dengan menyajikan kata-kata penenang berselimut kebohongan. Siap atau tidak, Chelsea harus tahu dan mengikhlaskan yang telah terjadi. "Enggak, Sa." Menegapkan kepalanya menatap Chelsea. "Janin kamu nggak bisa diselamatin. Arkan tidak punya pilihan, selain menandatangani surat persetujuan, demi menyelamatkan nyawa kamu." "Maafin aku, Sa," sahut Arkan yang terus tertunduk sejak tadi. "Malam tadi, aku nggak bisa mikir apapun lagi. Aku cuma mau kamu cepat ditangani dan satu-satunya cara agar pendarahan berhenti, kamu harus dikuret." Kedua mata Chelsea terpejam, seiring air mata yang terus mengalir deras. Tangannya hanya bisa mencengkram erat sprei berangkar. Merasakan nurani yang terguncang hebat karena mimpi yang lenyap dalam genggaman. "Sabar ya, Nduk." Bu Nur mengusap, dan mengecup kening putrinya berkali-kali. "Insya Allah, Gusti Allah pasti gantiin. Yang penting kamu sehat dulu, jangan banyak pikiran. Yang sabar, Bu." Rania ikut mendekat sambil mengusap-usap pundak Chelsea. Sementara Rusdi yang tak bisa melihat hal seperti ini, memilih keluar dari ruang rawat dengan lemas. Tak ada tanggapan apapun dari Chelsea. Ia sibuk dengan isi pikirannya sendiri. Beberapa hal mulai ia sesali. Andai waktu itu langsung ke rumah sakit, andai ia tidak mencari masalah dengan kerabat Arman. Andai dan andai. Chelsea hanya bisa meratapi setiap penyesalan yang mendalam. Bahunya mulai bergetar,
saat tak bisa merendam air mata yang terus bercucuran deras. 12. Belayan tangan Bu Nur pada ubun-ubunnya, membuat Chelsea menoleh menatap dengan mata yang sudah basah karena air mata. Kenapa harus aku, Bu? Kenapa aku harus berjuang sendirian? Apa aku nggak boleh bahagia? Sebenarnya, aku harus gimana? Kenapa salah terus? Sakit terus. Apa aku harus nyusul ayah biar bisa merasakan tenang? Ya Allah, Nak. Jangan ngomong gitu. Beliau membungkuk memeluk erat putrinya sambil terisak-isak. Disusul Sofia dan Rania yang ikut menenangkan. Untuk pertama kalinya, Chelsea menangis sejadi-jadinya di depan Bu Nur. Bahkan, saat bercerai dengan Waldan, ia tidak pernah memperlihatkan sisi rapuhnya seperti sekarang. Di depan berangkar, Arkan hanya bisa melihat bagaimana hancurnya Chelsea hari ini. Kemudian mulai berandai-andai, jika mamanya bisa begitu jahat hingga membuat mental Chelsea tertekan, bagaimana jika ia menikah nanti dan istrinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Entahlah, kepalanya langsung pusing jika memikirkan hal itu. Hampir seharian Chelsea menangis, hingga mulai lelah dengan sendirinya. Di atas berangkar, ia tenggelam dalam lamunan, memikirkan keputusan apa yang harus ia ambil untuk memperbaiki hati dan pikirannya yang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa saat berlalu, ia akhirnya menoleh menatap ke arah Rania. Gadis itu langsung berdiri mendekatinya seolah sudah paham jika dirinya butuh bantuan. Ran, ponsel saya, mana? Ah itu. Secepat kilat Rania menarik laci nakas. Meraih ponsel dan langsung disodorkan kepada Chelsea. Bu Chelsea, mau coba hubungi Pak Arman. Kepalanya mengeleng lemas. Perlahan, ia mulai mencari nomor ponsel yang hendak dihubungi, setelah berpikir panjang selama berjam-jam. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam, cucuku sayang. Pak Kus sudah bilang, katanya kamu nggak sempat ke pabrik karena banyak kegiatan di Bayangkari, ya? Helaan napas Chelsea, selaras dengan cairan bening yang kembali mengalir dari sudut matanya. Ia bersyukur karena Oma terdengar ceria, dan lebih lega lagi, karena beliau tidak mengetahui kondisinya sekarang. Chelsea, Oma pulang besok. Kamu mau nitip oleh-oleh apa, Nak? Itu, jangan repot-repot, Oma. Sebenarnya saya nelpon mau izin, pulang kampung, nemenin ibu. Mungkin agak lama, boleh? Loh, kok tiba-tiba, Nak? Ada apa? Dagu Chelsea bergetar menahan diri agar tidak menangis dan tetap terdengar baik-baik saja. Nggak apa-apa. 13. Cuma rindu kampung halaman. Ya, sudah. Kalau sudah di sana, jangan lupa kabarin ya, Nak. Insya Allah. Tepat saat Chelsea mengakhiri panggilan telepon tersebut, Bu Nur mendekat untuk meminta penjelasan tentang ucapan Chelsea kepada Oma Lucita tadi. Mau pulang kampung. Loh, kok tiba-tiba? Lagian kita nggak punya rumah lagi di sana, mau numpang tempat Lemun, lagi. Tinggal di mana aja, yang penting jauh dari sini.
Chelsea berbalik, menemunggungi ibunya. Mencoba untuk tidur, meski ia tahu tidak akan bisa terlelap setelah sesuatu yang sangat berharga telah hilang darinya. "Bang, apa nggak bisa nelpon Pak Arman?" tanya Rania berbisik kepada Arkan yang sedang berdiri di sampingnya. Dia harus tahu. Kasihan istrinya. Di situasi sekarang, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menghubungi Bang Arman. Karena dia sedang di area konflik. Simpan saja masalah ini, biar dia tahu dari mulut Chelsea sendiri. Arkan berbalik pergi meninggalkan ruangan itu. Apa yang dikatakan Arkan cukup masuk ke logika Rania. Ia bisa membayangkan jika Bu Nera dan yang lain tahu jika Chelsea keguguran, pasti mereka tidak akan merasa bersalah, melainkan menyalahkan Chelsea karena dianggap tidak becus menjaga diri. Hari kepulangan. Jadwal tugas gabungan yang harusnya berlangsung selama 2 bulan, malah berlarut sampai 3 bulan. Meski melalui perjuangan sengit, Arman dan tim berhasil melumpuhkan jaringan kelompok bersenjata yang selama ini menguasai wilayah perbatasan NTT dan Timor Leste. Malam tadi, semua anggota Satgas berkumpul di kantor Mapolda NTT untuk menerima piagam penghargaan dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. Pagi ini, mereka semua berangkat pulang ke daerah masing-masing. Pukul 8 pagi, bus yang membawa rombongan dari lapangan terbang, memasuki area halaman kantor Mapolri. Dari jendela, Arman memandangi lautan ibu-ibu Bayangkari dengan seragam kesatuannya. Debaran jantungnya semakin mendetum kuat di dalam sana. Kedua telapak tangan pun terasa dingin dan berkeringat, karena gugup. Lah sudah bisa membayangkan bagaimana Chelsea melompat ke dalam pelukannya, sembari mengucapkan kata rindu. Tepat saat bus berhenti, Arman keluar mendahului yang lain. Menoleh kanan-kiri, depan belakang sambil berjalan mencari sang istri di antara kerumunan seragam pink yang memenuhi halaman kantor Mapolri. Apa dia nggak datang? Selama aku coba telepon pun, tidak aktif. Apa dia ngambek karena jadwalnya ngaret? Mas Arman. Suara seseorang dari arah kanan membuat langkah Arman terhenti. Lah menoleh sembari menajamkan penglihatan. Sial, ia pikir siapa yang memanggilnya dengan begitu manja, ternyata, Rusdi. Masya Allah, bojoku. Rusdi merentangkan tangan sambil menenteng buket bunga. Akhirnya pulang. Katanya 2 bulan, ini udah 3 bulan loh mas. Nggak kangen karo aku. Dich, Arman menenggedikkan bahu sembari mundur beberapa langkah ke belakang. Kamu buat aku geli. 14. Aja. Chelsea mana? Kenapa malah kamu yang kesini? Rusdi yang tadi bertingkah sok gemulai, sekarang kembali menegapkan posisinya sambil menghela napas. Masih mending ada yang nyambut. Jangan harap Bu Chelsea datang, dia lagi pulang kampung, udah sebulan lebih nggak balik. Pulang kampung, sudah sebulan lebih. Ada apa? Ketimbang menjelaskan, Rusdi memilih untuk mengangkat bahu-bahu sebagai jawaban. Ia ingat permintaan Arkan untuk tidak ikut campur, biar Arman tahu sendiri dan menyelesaikannya sendiri, biar tahu kalau istrinya tidak baik-baik saja. Pasti ada apa-apa, kan? Yo, aku nggak tahu loh, dan susul wes, biar tahu sendiri. Buket bunga yang sejak tadi ia pegang,
disodorkan kepada Arman. Ini hadiah sambutan dari anak-anak reskrim. Libur dulu, jangan langsung ngantor. Arman tidak lagi banyak bicara. Diraihnya buket bunga itu lalu melanjutkan langkahnya. Berulang kali ia berusaha untuk menelepon Chelsea, tapi nomor ponselnya masih tidak aktif. Perasaannya mulai tidak tenang. Niat untuk mengobrol dengan kepala bareskrim pun diurungkan. Ia memilih pulang dengan menumpangi taksi, ketimbang menelpon Pak Kusnaidi untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah, Arman langsung menghampiri Oma Lusita di kamarnya. Seperti biasa, wanita tua yang sudah renta itu lebih sering tiduran, ditemani 2 orang suster pribadinya. Arman, raga yang sudah renta, seketika kembali bersemangat, saat melihat kedatangan cucunya. Akhirnya, kamu pulang juga. Maaf, telat. Ia menyalami tangan Oma dan memeluknya, singkat. Oh ya, kata Rusdi Chelsea pulang kampung, sudah sebulan lebih. Senyum di wajah Oma Lusita kembali surut. Perlahan beliau duduk di tepi tempat tidur seraya terus menatap Arman. Itu dia. Awalnya, dia bilang mau temenin ibunya, terus lama-lama nggak ada kabar. Oma coba cari tahu dan akhirnya tahu kalau apa, Oma? Sepertinya istrimu pergi karena tertekan sama sikap Nera dan Daengmu. Rania sudah kasih lihat Oma rekaman percakapan Chelsea dan Daeng di pabrik. Daeng sudah Oma pecat, dan sekarang pulang ke Makassar. Nera udah Oma tegur lagi, semoga saja setelah ini kapok. Arman dibuat lemas setelah mendengar penuturan Oma. Mereka sengaja mencoba mencari kesempatan untuk menyakiti Chelsea, selama aku nggak ada. Tapi, apa cuma karena itu, dia nggak mau balik-balik? Nggak tahu. Tadinya mau Oma susul ke kampung, tapi kondisi Oma nggak kuat. Jadi, Rania yang Oma suruh nyusul ke sana. Tapi sampai sekarang, Rania belum ngasih kabar apapun lagi. Berbagai asumsi mulai memenuhi pikiran Arman. Terutama tentang sikap Chelsea yang begitu manja dan sering ngambek sebelum kepergiannya. Ia berpikir, sepertinya Chelsea mulai lelah mendampingi pria yang dipenuhi kesibukan sepertinya. Sampai malam hari, Arman merebahkan tubuh di atas tempat tidur, sembari berusaha menelpon Chelsea, Rania, Bu Nur, bahkan Sofia. Tapi, tak ada satupun dari nomor itu yang aktif. Astagfirullah. Kembali bangkit, menoleh menatap jam di dinding ruangan yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Niatnya berangkat besok pagi, mulai goyah. Hati dan pikirannya benar-benar tidak tenang. Arman terlihat berpikir beberapa saat, sebelum akhirnya berdiri, meraih tas ransel berisi pakaian yang sudah ia siapkan. Langkahnya berlanjut keluar kamar. 15. Menuruni tangga dan berjalan masuk ke garasi di mana kendaraan-kendaraan mewahnya berjejeran rapi. Kali ini, ia memilih untuk mengendarai motor Harley miliknya, agar bisa sampai lebih cepat ke kampung halaman, Chelsea. Loh, dan Arman. Pak Satpam berjalan cepat menghampiri majikannya. Mau kemana tengah malam gini? Nyusulin istri saya. Nanti pagi tolong bilangin Oma kalau saya berangkat. Ia memakai balaklava, kain penutup kepala kemudian dilanjutkan dengan memasang helm dan sarung tangan. Siap. Tapi, kenapa nggak besok pagi aja?
Pikiran saya nggak tenang. Oh ya, motor saya selalu dipanasin tiap hari, kan? Tentu. Mesinnya selalu saya rawat. Jangan sampai motor mahal, malah rusak. Ya sudah, kalau gitu saya berangkat. Hati-hati, Den. Suara dari knalpot motor mulai terdengar. Arman memanaskan mesin motornya sebentar, sebelum akhirnya tancap gas, pergi meninggalkan garasi.